Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahma Putri, NIM 200-104-0020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya, yaitu analisis jurnal skripsi kajian semantik mengenai penamaan desa dan dusun di Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam analisis jurnal skripsi memiliki topik yaitu kajian semantik mengenai penamaan desa dan di dusun di Tegal Delimo. Dan tujuan penelitian dalam jurnal adalah untuk mendeskripsikan bagaimana penamaan desa dan dusun di Tegal Delimo dari asal-usul fenomena alam, latar belakang, sejarah, dan lingkungan. Lalu judul jurnal yaitu penamaan desa dan dusun di Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi. Penulis yaitu Sugeng Setyoprayogo, Ahmad Sofyan, dan Erna Rohiyati. Pendahuluan atau latar belakang: pada suatu daerah atau desa pasti mempunyai nama baik, penamaan pada suatu benda maupun penamaan suatu daerah atau desa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa setiap desa diberi nama karena adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat setempat. Pemberian nama pada sebuah daerah untuk mengingat peristiwa yang telah terjadi dan sebagai identitas atau lambang dari suatu daerah tersebut. Pemberian nama pada setiap daerah bukan hanya sebutan, melainkan berdasarkan situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. Pemberian nama bertujuan untuk memudahkan seseorang mengenal identitas suatu daerah tersebut. Seperti halnya dengan nama-nama desa dan dusun di Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi. Tegal Delimo merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi paling selatan dan mempunyai 9 desa serta 26 dusun. Masyarakat setempat mayoritas penduduk aslinya suku Jawa. Kebudayaan dan tradisi masih sering dijumpai. Keberadaan masyarakat Jawa yang ada di sana memberi pengaruh tersendiri terhadap pemberian nama suatu tempat ataupun daerah. Setiap nama pada suatu daerah tentunya memiliki makna. Dalam budaya masyarakat Tegal Delimo, pemberian nama pada sebuah desa dan dusun menggunakan bahasa Jawa karena mayoritas penduduknya etnik Jawa. Keunikan nama-nama desa dan dusun yang ada di Kecamatan Tegal Delimo menjadi faktor yang mendorong penelitian untuk mengetahui makna yang terkandung dalam penamaan desa dan dusun tersebut dan bagaimanakah asal-usulnya dilihat dari segi historisnya, serta bagaimana pengkategorian kata yang terkandung di dalamnya sehingga nama-nama tersebut sebagai identitas dari desa dan dusun tersebut. Metode penelitian. Jenis penelitian tentang asal-usul penamaan desa dan dusun di Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi ialah deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan untuk menyusun teori, bukan menguji teori. Atau dengan kata lain, penelitian kualitatif untuk menemukan pengetahuan baru atau merumuskan teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif ini juga bersifat menjelaskan suatu masalah, merumuskan fokus kajian, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kajian, dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh peneliti sebagai instrumennya. Menurut Khair 2007 nomor 11. Pertama, tahap penyediaan data. Metode yang digunakan untuk mengetahui nama-nama desa dan dusun di Kecamatan Tegal Delimo adalah metode pengamatan atau survei. Hasil survei kemudian dicatat dan diidentifikasi secara lengkap dengan hasil berupa tabel nama-nama desa dan dusun. Yang kedua, tahap analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode padan referensial. Metode padan referensial untuk penentuan nominal yang sering disebutkan kata benda
yang sering disebut kata benda itu adalah kata yang menunjukkan atau menyatakan benda-benda dan verbal. Yang sering juga disebut kata kerja ialah kata yang menyatakan tindakan tertentu. Yang ketiga, tahap penyajian hasil analisis data. Metode penyajian hasil analisis data menggunakan metode penyajian informal dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data. Dilanjutkan dengan pemaparan secara deskriptif berdasarkan kategori kata, asal-usul, penamaan, dan makna nama desa dan dusun di Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi. Hasil pembahasan. Penamaan berdasarkan unsur alam. Yang pertama, Desa Purwo Asri. Asal-usul nama Desa Purwo Asri terbentuk karena pada zaman dahulu di wilayah ini banyak ditumbuhi pepohonan yang besar-besar dan masih termasuk hutan belantara dan rawa-rawa, sehingga masyarakat setempat melihatnya tampak indah dan asri. Berdasarkan keadaan alam tersebut, masyarakat setempat memberi nama pada wilayah ini Desa Purwo Asri. Nama Desa Purwo Asri terdiri atas dua kata, yaitu Purwo atau kata benda dalam bahasa Jawa berarti wiwitan, yang dalam bahasa Indonesia berarti sebuah permulaan, dan Asri atau kata sifat yang berarti indah. Penamaan berdasarkan keadaan dan harapan. Asal-usul penamaan desa dan dusun di Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi memiliki penamaan desa dan dusun diklasifikasikan berdasarkan keadaan dan harapan. Yang dikarenakan penamaan desa dan dusun tersebut berdasarkan keadaan yang ada, kemudian menaruh harapan atau cita-cita yang baik di tempat tersebut. Berikut desa yang memiliki penamaan berdasarkan keadaan dan harapan, yaitu Desa Dusun Sumber Luhur. Asal-usul nama Dusun Sumber Luhur berbentuk karena pada tahun 2001 pemerintah Banyuwangi meminta pada setiap kecamatan untuk mengubah setiap nama perkampungan menjadi dusun. Setelah itu masyarakat memberikan nama pada tempat ini Sumber Luhur, yang bertujuan agar wilayah ini menjadi sumber atau pusat kebaikan atau kemuliaan. Nama dusun Sumber Luhur mempunyai arti sebuah wilayah yang mempunyai harapan menjadi sumber atau pusat kemuliaan atau kebaikan. Nama Sumber Luhur terdiri atas dua kata, yaitu sumber atau kata benda yang berarti pusat, dan luhur atau kata sifat yang berarti mulia. Penamaan berdasarkan proses berdirinya. Dusun Persen. Asal-usul nama Dusun Persen terbentuk karena konon ceritanya pada zaman dahulu terjadi tukar guling antar pemerintah Gelagah Agung dengan pemerintah Belanda. Mereka bersepakat apabila masyarakat mau pindah ke daerah baru yang telah disediakan oleh pemerintah Belanda dan Gelagah Agung, masyarakat akan diberi ganti rugi tanah atau akan diberi hadiah tanah. Tambahan tanah atau hadiah tersebut dinamakan bridge, berasal dari bahasa Belanda yang berarti hadiah. Oleh karena itu, nama Dusun Persen berasal dari kata bridge atau bahasa Belanda yang kemudian berganti menjadi pers dan mendapat sufiks n, sehingga masyarakat setempat memberikan nama pada wilayah ini Dusun Persen, yang berarti sebuah tanah hadiah dari pemerintah Belanda dan Gelagah Agung. Nama persen terdiri dari satu kata, yaitu persen atau kata benda yang berarti pemberian atau hadiah. Dan kesimpulannya, berdasarkan hal tersebut, penamaan Dusun Persen termasuk dalam penamaan berdasarkan proses berdirinya atau berdasarkan cerita. Yang terakhir, penutupan.
Kesimpulan dari materi yang di atas yaitu proses penamaan desa dan dusun di Kecamatan Tegal Delimo diklasifikasikan menjadi 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, penamaan berdasarkan unsur alam, yaitu penamaan desa dan dusun diklasifikasikan berdasarkan unsur alam karena penamaan tersebut memiliki unsur alam, yakni berdasarkan keadaan alam sekitar dan terjadi fenomena-fenomena alam yang kemudian dijadikan oleh masyarakat setempat sebagai ciri khas dari nama tersebut. Kedua, penamaan berdasarkan keadaan dan harapan, yaitu penamaan desa diklasifikasikan berdasarkan unsur keadaan dan harapan karena pemberian nama sesuai dengan keadaan lingkungan tersebut dan pemberian nama desa maupun dusun memiliki harapan ataupun cita-cita yang baik bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, penamaan berdasarkan proses berdirinya, yaitu penamaan yang diklasifikasikan berdasarkan proses berdirinya karena penamaan desa dan dusun menggunakan latar belakang sejarah untuk dipakai menjadi nama desa dan dusun. Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini mengenai penamaan desa dan dusun di Kecamatan Tegal Delimo, yaitu penelitian tentang asal-usul penamaan desa dan dusun yang peneliti lakukan sangatlah terbatas, karena kebanyakan warga yang mengetahui tentang asal-usul atau seluk-beluk terbentuknya sebuah nama pada tempat tersebut sudah tidak ada atau meninggal dunia. Selain itu, orang-orang yang benar-benar tahu tentang asal-usul tersebut sudah sangat tua dan sulit untuk diajak komunikasi. Jadi, data yang peneliti dapat merupakan cerita yang berkembang di masyarakat setempat. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang penamaan desa dan dusun ataupun tentang penamaan lainnya perlu menentukan dan mencari informan ataupun narasumber lebih teliti lagi dan benar-benar mengetahui asal-usul penamaan di tempat tersebut sehingga data yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.